Pada video ini, kita akan membahas konsep keterdiferensialan pada fungsi dua peubah. Nah, sebelumnya perhatikan, kalau pada fungsi satu peubah, keterdiferensialan pada fungsi y sama dengan fx ini berarti y aksennya ada atau turunannya ada, tapi adanya di titik x sama dengan a. Ini artinya fungsi y sama dengan fx ini memiliki garis singgung di x sama dengan a. Nah, ini kalau untuk satu peubah. Kalau konsep keterdiferensialan pada fungsi dua peubah bagaimana? Jadi di sini sebenarnya mirip dengan satu peubah. Nah, kalau satu peubah itu artinya kalau fungsi fx ini terdiferensialkan jika punya garis singgung di x sama dengan a, maka secara kasar fungsi dua peubah ini memiliki fungsi dua peubah ini terdiferensialkan jika memiliki bidang singgung di x, y sama dengan a, b gitu. Ini titik a, b ya. Tapi di sini untuk memiliki bidang singgung, kita butuh lebih dari sekedar turunan parsial. Jadi nggak cukup dengan mengatakan kalau turunan parsialnya ada. Nah, coba kita perhatikan ilustrasi berikut. Jadi misalkan kita punya fungsi dua peubah fxy sama dengan negatif 10 dari akar dari nilai mutlak xy. Nah, di sini grafiknya kira-kira seperti ini ya, kurva permukaannya. Nah, di sini kalau kita hitung, turunan parsial fx di titik 0,0 dan turunan parsial fy di 0,0 ada. Ini bisa dihitung sendiri ya. Nanti kalau misal coba kalian hitung sebagai latihan hasilnya berapa, tapi kalau misalkan tidak tahu caranya gimana, nanti coba kita bahas di grup WhatsApp atau tanyakan saya di grup WhatsApp. Nah, di sini turunan parsialnya ada di titik 0,0. Jadi titik 0,0 itu di sini ya, yang di perpotongan ini. Tapi di sini fungsi f tidak terdiferensialkan di 0,0 karena tidak ada bidang singgungnya di fungsi f di titik 0,0 ini. Memang sih ada garis singgung, tapi yang kita butuh bidang singgung. Di sini nggak ada bidangnya gitu. Di sini cuma ada garis. Nah, di sini kalau kita lihat pada bidang, kalau kita lihat kurva konturnya, di sini kan kira-kira seperti, jadi di titik 0,0 ini dia hanya bisa didekati oleh garis. Kalau misalkan di bagian sini gitu, di bagian sini kan dia punya bidangnya. Jadi kayak kalau di bagian sini ada bidang, misalkan bidang yang kotak ini dapat mendekati bagian yang badannya ini. Tapi kalau di sini, kalau kita buat kotak ya kan nggak bisa nggak menyentuh gitu, nggak bisa menyinggung, nggak ada bidang sembarang yang menyinggung titik ini gitu. Nah, itu kira-kira konsep kasar dari keterdiferensialan. Nah, di sini kalau kita mau lihat lebih lanjut lagi, kalau pada fungsi satu peubah, kan tadinya ada garis singgung. Nah, di sini bisa kita lihat, misalkan ini fungsi satu peubah, y sama dengan fx ya, yang garis biru muda ini garis singgungnya. Nah, ini kalau kita perbesar di titik sekitar titik x sama dengan 3 ya, di kira-kira ini di titik sekitar x sama dengan 3, kalau kita perbesar kurva ini yang artinya garis singgung itu artinya kalau fungsi ini kita perbesar di sekitar x sama dengan 3 kan kurva yang biru ini atau kurva y sama dengan fx ini kira-kira dia akan menjadi mirip dengan garis. Ini udah mendekati garis. Kalau kita perbesar lagi di sekitar 3 ya, dia benar-benar berbentuk garis. Nah, itu artinya bidang singgung. Sorry, ini artinya garis singgung di fungsi satu peubah. Nah, ini artinya istilahnya di sekitar titik x sama dengan 3, fungsi f ini linear secara lokal, atau artinya ya di sekitar 3 ini fungsi garis yang tadinya terlihat ini tidak seperti fungsi garis. Kalau kita perbesar di sekitar x sama dengan 3, dia jadi garis. Nah, itu artinya ada garis singgungnya. Atau karena ada garis singgungnya maka dia punya gradian gitu. Dan gradian ini adalah diferensialnya. Makanya ini bisa kita bilang ini adalah konsep keterdiferensialan di fungsi satu peubah. Nah, kalau di fungsi dua peubah tadi artinya kita bisa punya bidang singgung. Jadi misalkan di titik ini ya, di titik ini kalau kita perbesar di sekitar sini, di sekitar titik ini, jadi di sekitar, misalkan di sekitar sini, saya ganti warna dulu. Jadi misalkan di sekitar titik ini ya, di titik ini, kita buat bidang singgungnya di sini. Nah, kalau di sini, kalau kita perbesar kurva yang bagian ini, kita perbesar, kira-kira lengkungannya akan makan mengecil gitu. Jadi kayak terlihat nggak sedikit agak lurus. Nah, kalau kita jadi di bidang sini ya, diperbesar,
Terus misalkan di bagian sini kita perbesar lagi nih. Kalau kita perbesar lagi di bagian sini, dia akan menjadi bidang datar gitu. Itu yang maksudnya bidang singgung. Nah, kalau kita lihat kurva levelnya di sini memang kalau kita lihatnya dari jauh kurva levelnya dia seperti banyak lengkungan. Kalau kita perbesar di bagian sini, kita perbesar kurva levelnya akan terlihat semakin lurus. Apalagi kalau misalkan kita jauh lebih perbesar lagi, kurva levelnya akan terlihat akan lurus karena di sini walaupun dia aslinya bagian dari bidang yang melengkung, dari kurva permukaan yang melengkung, tapi karena kita perbesar, dia terlihat seperti datar gitu. Jadi mungkin konsepnya mungkin seperti bumi ya. Jadi kayak bumi itu kan kalau kita lihat dari luar angkasa kan bulat ya, jadi berbentuk elips bola ya. Jadi tapi semakin kita berada di permukaannya, dia semakin terlihat datar. Makanya dengan mata kasar, dengan mata kita bumi itu terlihat datar. Tapi kalau kita lihat dari jauh, dia terlihat bulat sebenarnya gitu. Jadi mirip konsepnya seperti itu ya. Nah, di sini untuk keterdiferensialan ini artinya ya fungsi dua perubahan ini terdiferensialkan kalau dia punya bidang singgung. Oke, jadi dia terdiferensialkan di titik ini misalkan kalau ada bidang singgungnya di sini gitu. Kira-kira begitu. Nah, tapi ini butuh butuh lebih dari sekedar turunan parsial. Nah, di sini bagaimana cara untuk mengeceknya? Jadi sebelum cara mengeceknya, jadi kalau kita perhatikan di kurva ini kan dia kurva levelnya berbentuk garis-garis ya di bidang singgungnya ya. Artinya ini kan fungsi dual dimensi, tapi ini sebenarnya ini adalah kurva gradien karena kalau pada satu peubah dia ada gradiennya di sini, kalau pada dua peubah dia juga punya gradien. Kalau satu peubah gradien garis singgung, kalau dua peubah ini dia akan punya gradien bidang singgung. Nah, bagaimana cara mencari gradien bidang singgung? Di sini kalau bisa gradien bidang singgung di titik A, B, jadi misalkan ini titik A, B di sini. Jadi misalkan di sini titik A, B, di titik ini ya, di titik ini A, B, di titik potong ini titik A, B misalkan. Ini titik di sini titik FAB ya, FAB. Jadi domainnya di X, Y sama dengan AB. Nah, di sini titik singgung di sekitar titik A, B ini, cara dihitungnya adalah kita hitung turunan parsial di fungsi X terhadap X, dan kita hitung turunan parsial terhadap Y. Kemudian kita masukkan bidang singgungnya di titik mana gitu, di titik AB misalkan. Nah, ini artinya ini jadi gradien bidang singgung. Tapi kalau tadi di fungsi satu peubah gradiennya konstanta, kayak apa ya, bilangan real ya. Di sini kalau satu peubah, kalau dua peubah gradiennya berbentuk vektor. Karena gradien bidang singgung itu ada komponen X dan ada komponen Y-nya. Jadi ini kan kurva gradien. Kalau kita lihat kurva gradien ini berbentuk garis, dan garis ini ya pasti punya komponen X dan komponen Y. Makanya gradiennya berbentuk vektor di sini. Oke. Nah, jadi ini simbolnya. Jadi kalau kalian ketemu simbol seperti ini bacanya del atau nabla. Saya lebih suka pakai nabla ya, karena ini simbol Yunani. Kalau ini huruf Yunani namanya nabla, tapi di buku-buku kadang juga disebut ini operator del. Nah, di sini del F ini adalah notasi untuk vektor gradien, yaitu vektor gradien pada bidang singgung F di titik A, B. Nah, sini vektor ini, kalau dia kan vektor dua dimensi, artinya dia punya komponen X dan komponen Y. Nah, di sini komponen X itu dinotasikan dengan vektor I, di mana I itu sebenarnya adalah vektor 1, 0, atau vektor satuan ke arah sumbu X. Dan J ini adalah vektor 0, 1, di mana J ini adalah vektor satuan ke arah sumbu Y. Nah, mungkin kalau di SMA yang belajar fisika mungkin ingat ya simbol I dan J ini. Nah, jadi di sini catatannya, del F ini adalah vektor, bisa ditulis juga dalam bentuk seperti ini ya, dalam bentuk komponen X dan komponen Y. Karena di sini Fx A, B ini berupa angka, gitu. Ini juga berupa skalar. Tapi skalarnya sekarang dikalikan dengan vektor. Jadi ini gradien di arah sumbu X, dan ini gradien di arah sumbu Y. Jadi makanya kita punya gradien garis. Maksudnya artinya kita punya garis sebagai garis ini menggambarkan gradien bidang singgung. Nah, di sini juga catatan laginya
kita menggunakan notasi kurung siku yang seperti ini, jadi bukan kurung siku biasa ya untuk menotasikan vektor. Kalau kurung siku biasa ini untuk titik koordinat. Jadi, tapi kadang ya tapi kalau terbalik-balik nggak terlalu masalah lah. Nah, di sini bagaimana cara kita mengecek suatu fungsi itu terdiferensialkan atau enggak. Jadi semua ini masih pendahuluan. Nah, sekarang kalau kita mau benar-benar cara menghitungnya, cara mengecek fungsi f ini terdiferensialkan atau enggak, kita bisa cek tadi turunan parsialnya. Karena di sini artinya kan fungsi ini terdiferensialkan kalau ada bidang singgung. Bidang singgung itu ada kalau ada gradien. Nah, di sini gradien itu ada kalau punya turunan parsial. Tapi di sini turunan parsialnya adalah turunan parsial yang kontinu di sekitar A, B. Jadi di sini teoremanya, kalau kita punya fungsi f, misalkan fungsi f ini punya turunan parsial ya. Nah, jika fungsi f ini turunan parsialnya kontinu di suatu daerahnya itu harus memuat titik AB yang ingin kita cek, maka f itu terdiferensialkan di titik AB. Atau dengan kata lain, bagaimana cara mengecek fungsi f ini terdiferensialkan? Kita bisa cek kalau fungsi turunan parsialnya ini, turunan parsial di X, dan turunan parsial terhadap Y, itu kontinu di titik A, B. Oke, jadi hitung dulu turunan parsial di X dan turunan parsial di Y, terus kemudian cek dia kontinu nggak di titik A, B. Itu kalau terdiferensialkan di titik A, B. Nah, sekarang catatan yang lain, kalau misalkan kita mau fungsi ini kontinu di semua titik, kalau misalkan dia memang kontinu di semua titik, kita sebut fungsi fx ini terdiferensialkan dimanapun. Gitu. Oke, nah sekarang coba kita lihat contoh. Jadi misalkan contohnya seperti ini. Misalkan kita punya fungsi 20 bah fxy sama dengan x kuadrat y cos y. Periksa apakah fungsi ini terdiferensialkan dimanapun. Artinya, periksa kalau turunannya ini, turunan parsial fx dan turunan parsial fy ini turunannya kontinu gitu. Fungsi fx dan fungsi fy ini kontinu di semua titik. Nah, sekarang kita hitung turunan parsial f terhadap x dan turunan parsial f terhadap y. Nah, di sini turunan parsial x terhadap y artinya y-nya terhadap x dulu ya. Terhadap x artinya y-nya konstan, artinya kita turunkan 2x kuadrat. X kuadrat. Jadi turunan parsial terhadap x, y-nya konstan, turunkan x kuadrat. X kuadrat itu 2x, 2x, dan y-nya tadi konstanta, makanya 2x dikali y cos y. Itu turunan parsial fx. Kalau fy, kita harus pakai rumus UV, jadi U-nya x kuadrat y, V-nya cos y, terus pakai rumus kali U diferensial U kali V gitu. Jadi kita dapat U aksen V tambah U aksen V tambah UV aksen. Jadi ini hasil turunannya seperti ini, bisa dihitung sendiri. Nah, sekarang perhatikan. Fungsi ini kan kontinu di semuanya, di semua titik ya. Kenapa? Karena fungsi fx ini kontinu karena 2xy ini polinom dan polinom ini kontinu. Terus fungsi kosinus juga kontinu. Jadi fx ini sebenarnya adalah perkalian dari dua fungsi yang kontinu. Nah, perkalian dari dua fungsi yang kontinu adalah fungsi kontinu juga gitu. Makanya kita bisa simpulkan fx ini adalah fungsi yang kontinu di semua titik gitu. Begitu juga dengan fy. Di sini kan x kuadrat itu fungsi kontinu. Cos y fungsi kontinu. Artinya x kuadrat cos y fungsi kontinu di semua titik. Dan x kuadrat y itu fungsi kontinu juga, sinus y juga fungsi kontinu, artinya semua fungsi ini, fungsi x kuadrat y sinus y ini adalah fungsi yang kontinu juga di semua titik. Nah, sekarang ini fungsi kontinu, ini fungsi kontinu, ini fungsi kontinu. Fungsi kontinu dikurang fungsi kontinu itu fungsi kontinu juga di semua titik. Artinya fungsi fy juga kontinu. Artinya kita sudah memeriksa kalau fungsi fx kontinu di semua titik dan fungsi fy kontinu di semua titik. Artinya ini berdasarkan teorema yang tadi, kita sudah berhasil mengecek kalau fungsi z ini terreferensialkan di semua titik atau dimanapun. Nah, itu cara mengeceknya. Nah, sekarang kadang-kadang kita juga diminta, soalnya tuh biasanya diminta juga untuk mencari persamaan bidang singgung. Oke? Tadi arti terreferensial itu kan artinya ada bidang singgung. Nah, biasanya cari bidang singgungnya. Nah, jadi di sini bidang singgungnya adalah persamaan bidang singgungnya itu dinotasikan dengan T ya. Jadi T ini bidang singgung. Cara mencarinya,
Jadi misalkan kita punya Z itu fungsi 2 peubah, dia terdiferensialkan di X, Y sama dengan AB, jadi di titik A, B dia terdiferensialkan, artinya turunan pertamanya continue ya, jadi Fx ini continue, Fy ini continue, itu artinya terdiferensialkan di titik AB ya. Nah, maka bidang T ini menyinggung F di titik AB, persamaannya adalah sebagai berikut. Jadi bidang T ini sama dengan FAB, jadi kita masukkan nilai AB di fungsi F, terus itu tambah dari del F di titik AB. Jadi hitung turunan vektor gradien F di titik AB, kemudian ini dot product dari vektor X kurang A di koma Y kurang B. Ini dot product ya. Nah, sekarang coba kita lihat aja contohnya biar lebih mengerti. Jadi di sini misalkan kita punya fungsi 2 peubah fxy sama dengan x kali e pangkat y ditambah x kuadrat y. Nah, ini fungsi yang jadi soalnya tuh ada 2 soal ya di sini. Jadi yang pertama tunjukkan kalau fungsi ini adalah fungsi yang terdiferensialkan dimanapun. Ini caranya sama seperti tadi yang sudah dijelaskan di contoh sebelumnya. Kemudian tentukan juga persamaan bidang singgungnya di titik 2,0. Nah, sekarang kita buktikan yang pertama dulu ya. Kerjakan yang pertama. Jadi buktikan kalau fungsi ini terdiferensialkan dimanapun. Jadi ingat, hitung dulu turunan parsialnya ya. Jadi hitung fx dan f-nya dulu. Nah, fx ini artinya fungsi x-nya fungsinya kita anggap konstanta dan x-nya variabel. Ini turunan x e pangkat y, karena y-nya tetap, fx dulu ya, karena y-nya tetap, jadi e pangkat y jadi kayak konstanta, turunan x1, jadi e pangkat y. Ini turunan ini, kalau y-nya tetap, turunan x kuadrat itu 2x, makanya kita dapat 2xy. Ini fx, kalau fy sekarang, y-nya kita anggap, y-nya bergerak, y-nya variabel, x-nya tetap. Jadi turunkan terhadap y. Turunan e pangkat y adalah e pangkat y juga, jadi ini nggak berubah di sini turunannya x e pangkat y. Nah, di sini x kuadratnya konstanta, y-nya berubah, turunkan terhadap y jadi x kuadrat. Ini fy. Nah, sekarang dengan alasan yang sama, dengan alasan yang sama seperti tadi ya. Jadi di sini e pangkat y continue, 2xy continue dimanapun, artinya fungsi fx ini continue dimanapun. Begitu juga dengan fy. Makanya karena fungsi fx dan fungsi fy ini continue dimanapun, di semua x dan y, artinya fungsi f terdiferensialkan dimanapun. Nah, sekarang itu yang pertama. Yang kedua, kita mau menentukan persamaan bidang singgungnya. Nah, ingat dari rumusnya, kita butuh FAB, berarti ini kita masukkan aja FAB, AB-nya 20, berarti kita hitung F20. Oke, jadi ini rumusnya. Nanti F20 kita hitung. Kemudian kita butuh juga del FAB, artinya vektor gradien di titik AB. Nah, kita udah hitung del FAB itu, vektor gradiennya adalah seperti ini kan. Jadi ingat, vektor gradien ini komponen di sumbu x-nya adalah fx, komponen di sumbu y-nya adalah fy. Jadi tinggal pakai rumus yang ini yang udah kita hitung sebelumnya. Jadi ini adalah vektor gradiennya, tinggal kita masukkan ke rumusnya, dan ini vektor satuan di sumbu x, j ini vektor satuan ke arah sumbu y. Nah, sekarang kalau kita mau hitung, kan kita butuh di turunan vektor gradien ini di titik AB kan. Sementara AB-nya 20, berarti tinggal kita masukkan aja nilainya gitu. Jadi del F20, masukkan X0 dan Y, masukkan X-nya 2 dan Y-nya 0 ke persamaan ini, ya kita dapat, ya ini tinggal dihitung aja, dan kita dapat berbentuk vektor. Jadi ini vektornya adalah, ini 1, ini 0, jadi kita dapat I, ini pangkat 0, 1 kali 2, 2 tambah 4, 6, kita dapat vektor I tambah 6J. Jadi vektor gradien di titik 2,0 adalah vektor I tambah 6J. Atau dengan kata lain kita bisa tulis dalam bentuk vektor 1,6. Nah, ini vektor. Nah, sekarang persamaan bidang singgungnya ini saya copy dari teorema, tapi di titik 2,0. Jadi ini harusnya 2,0 ya. Jadi T2,0 adalah F2,0 ditambah del F2,0 dot product dari X kurang 2, Y kurang 0. Itu rumusnya. Nah, di sini F20 ya tinggal kita masukkan aja 2,0 ke fungsi ini, itu dapatnya 2. Jadi ini udah kita hitung, ini vektor 16, dan ini vektor X min 2, Y. Karena Y kurang 0, Y. Nah, ini dot product. Dot product itu artinya kita kalikan komponen di vektor itu
masing-masing komponennya kita kalikan. Jadi 1 kalikan dengan X, 6 kalikan dengan Y. Sorry, 1 itu dengan X min 2 ya, dengan semuanya. Karena komponen di vektor ini X min 2. Jadi kita kalikan, 2-nya kan ya tetap, karena ya ini konstanta ya. Nah, ini dot product artinya 1 kali X min 2 ditambah 6Y. Terus ya tinggal kita sederhanakan. Jadi kita punya 2 ditambah min 2 di sini. Dan 1 kali min 2 kan. Jadi 2-nya habis, jadi kita dapat sisanya X tambah 6Y. Jadi di sini persamaan bidang singgung fungsi f di titik 2,0 itu adalah X tambah 6Y.